for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Sebelumnya perkenalkan, saya Rahmawati dengan NPM 242201057 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurjuita Maharani dengan NPM 242201052. Perkenalkan, saya Nur Hafiz Agustin dengan NPM 242201053. Saya Pauleta Firzazin Jermandita dengan NPM 242201054 dan rekan saya Preity Kaula Hingkua dengan NPM 242201055. Saya Putri Amanda Mayangsari dengan NPM 242201056. Saya Rati Prabandingrum dengan NPM 242201058. Saya Regita Pramesti dengan NPM 242201059. Saya Repa dengan NPM 242201060. Saya Riswanti Sipnia Bulani dengan NPM 242201061. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari sistem pencernaan. Yang pertama ada kelenjar protis, yaitu adalah kelenjar yang menghasilkan air liur yang berperan penting dalam kesehatan mulut dan tubuh. Terus ada kelenjar sublingual, yaitu adalah membantu tahap awal pencernaan dan menjaga bagian dalam mulut agar tetap lembab. Selanjutnya ada kelenjar submandibular. Kelenjar submandibular adalah kelenjar ludah yang berfungsi mengalirkan air liur dari kelenjar ke pangkal lidah. Fungsi faring adalah menyalurkan udara dari hidung ke paru-paru melalui laring ke trakea untuk dilakukan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, trakea fungsinya adalah untuk menyalurkan udara masuk dan keluarnya dari paru-paru. Oesophagus atau kerongkongan yang berfungsi membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut ke lambung. Stomas atau lambung berfungsi sebagai menyimpan makanan, mencerna makanan, dan menyerap zat tertentu dan memproduksi hormon. Diafragma berfungsi membantu mengubah volume rongga dada saat menarik dan mendorong pernapasan. Yang ketiga, spleen atau limpa memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai bagian dari sistem limfatik. Yang pertama menyaring darah, yang kedua memproduksi sel darah putih, dan yang ketiga menyimpan sel darah. Yang kedua sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Yang pertama membantu melawan infeksi, dan yang kedua memproduksi antibodi. Selanjutnya liver atau hati berfungsi berinteraksi dengan sistem endokorin dan isonisfiental dengan membantu pencernaan dan metabolisme. Selanjutnya gallbladder atau kantong empedu berfungsi utamanya adalah menyimpan empedu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gallbladder. Fungsi utama dari gallbladder itu adalah untuk menyimpan dan mengonsentrasikan empedu yang diproduksi oleh hati sebelum empedu tersebut dilepaskan ke usus halus saat diperlukan. Lalu yang kedua di sini ada common bile duct. Fungsi utamanya yaitu adalah untuk mengalirkan empedu dari hati dan kantung empedu ke usus halus, tepatnya ke duodenum. Lalu yang ketiga di sini ada pancreatic duct. Fungsi utamanya yaitu untuk mengalirkan enzim pencernaan yang diproduksi oleh pankreas ke dalam usus halus ke duodenum. Transverse colon atau usus besar melintang adalah bagian dari usus besar yang melintang secara horizontal di perut yang menghubungkan antara ascending colon sisi kanan dengan ascending colon sisi kiri yang berfungsi untuk penyerapan air dan elektrolit, menyimpan tinja, dan pergerakan tinja. Kemudian ada small intestine atau usus halus yang berfungsi untuk mencerna dan menyerap nutrisi dari makanan. Ascending colon berfungsi untuk menyerap air dan garam dari sisa makanan serta menggerakkan sisa makanan menuju transfer kolon dan mendukung fermentasi bakteri yang mencerna serat.
Untuk selanjutnya yaitu cecung dan apendik. Cecung sendiri mempunyai 3 fungsi, 1 sebagai tempat penyimpanan, 2 sebagai penyerapan air dan garam, dan 3 sebagai proses fermentasi. Untuk apendik sendiri juga mempunyai 2 fungsi, 1 sebagai fungsi imun dan 2 sebagai cadangan flora usus. Fungsi imun sendiri berperan mempunyai 2 fungsi, yaitu fungsi imun dan fungsi cadangan flora usus. Fungsi imun sendiri berperan sebagai sistem kekebalan tubuh, terutama pada masa anak-anak, dengan membantu memproduksi dan menyimpan bakteri baik yang bermanfaat untuk pencernaan. Cadangan flora usus sendiri juga bertindak sebagai reservoir untuk bakteri baik yang dapat membantu memulihkan keseimbangan. Selanjutnya yaitu ada descending colon. Descending colon adalah bagian dari usus besar yang terletak di sisi kiri perut. Descending colon berfungsi untuk menampung feses sementara sebelum diteruskan ke rektum. Selanjutnya ada sigmoid colon. Sigmoid colon juga termasuk bagian dari usus besar yang berfungsi yaitu 1. Menyimpan feses hingga siap dikeluarkan dari tubuh. 2. Yaitu menyerap air, vitamin, dan nutrisi lain dari feses. Yang ketiga yaitu mendorong feses ke rektum dan anus. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses hingga siap dikeluarkan, mendeteksi tekanan dan memberi sinyal ke otak, membantu proses defekasi dengan otot-otot sekitarnya, serta memproduksi mukus untuk melumasi feses. Selanjutnya, anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari tubuh, mengatur proses buang air besar melalui otot sfinkter untuk mengontrol defekasi dan melindungi bagian dalam rektum dari iritasi dan infeksi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I'm down for this.